Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas limpahan rahmat, inayah dan karunia-Nya lah, sehingga alhamdulillah kita masih bisa berada di masjid ini. Tidak lain tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita insyaallah senantiasa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri dan baik kita semua. Saudaraku jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat kali ini ingin kita membicarakan tentang bahaya orang yang hidup berlebih-lebihan. Kenapa saudara yang dimuliakan oleh Allah? Karena makan berlebih saja dilarang, apatah lagi yang lain. Orang terlalu pintar juga biasanya bahaya. Orang terlalu miskin juga bahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 27 yang tadi saya bacakan, innal mubadzirina. Kenapa syaitan itu saudara yang dimuliakan oleh Allah? Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Adalah syaitan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya. Di ayat lain saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat sejarah, kebanyakan bangsa-bangsa terdahulu, kaum-kaum terdahulu itu dihancurkan oleh Allah karena 3 hal yang dia lakukan. Yang pertama apa saudara yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama yang dilakukannya adalah bifudulil kalam. Dia berlebih-lebihan dalam berbicara. Seperti saat ini banyak orang vokal, berbicara di sana sini tapi bukan memanggil di jalan Allah. Dia hanya menyebarkan fitnah. Dia hanya membuat isu yang sehingga orang menjadi berkelahi, orang menjadi berantem, orang menjadi susah, orang menjadi hidup tanpa teratur. Kenapa? Akibat apa yang diucapkannya. Era reformasi yang sekarang bergulir luar biasa. Terlalu banyak orang pintar, terlalu banyak orang bisa berargumen, walaupun hasilnya boleh jadi tidak memberi manfaat yang begitu banyak. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tuntunan bahwa tiadalah yang lebih baik seorang yang berkata kecuali yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ucapan yang terbaik itu, bicara yang terbaik itu adalah yang mengajak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak saudaranya untuk beriman, melakukan amal soleh, datang sholat berjamaah, bersilaturahmi, memperbaiki persaudaraan. Itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita berbicara hanya menyebarkan fitnah, maka mari saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita berhati-hati. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat benci kepada orang-orang yang terlalu banyak bicara tapi tidak memberi manfaat kepada saudara-saudaranya. Itu yang pertama, sehingga orang atau kaum terdahulu diazab atau disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bifudulit ta'am, orang berlebih-lebihan dalam makanan. Sehingga apa yang terjadi saudara yang dimuliakan oleh Allah, ada orang kerjanya hanya makan. Dari pagi hingga pagi lagi yang ada di kepalanya, yang ada di benaknya adalah makan. Tidak ada hubungannya dengan yang keempat kakinya. Yang dicari adalah makanan terus. Asal makannya terbuka, yang dicari makan. Padahal kita tidak diciptakan untuk makan, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka tidak dilarang saudaraku yang dimuliakan oleh Allah orang makan. Tapi ingat, makan karena Allah. Makan karena Allah artinya apa? Makan hanya sekedar mengisi perut, bukan makan dengan berlebih-lebihan. Makan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu makan bismillahirrahmanirrahim, berdoa, selesai makan berterima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah, saya sudah makan. Sehingga makannya kita, bicaranya kita adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah berlebihan saudara yang dimuliakan oleh Allah. Kita lihat kalau ada pesta, rame-rame kita ke pesta. Sampai di pesta sana kita rame-rame berlomba-lomba mengambil makanan. Sampai piring kita bumbung ke atas. Kita lupa kalau sebentar ini tidak kita kasih habis, lalu baru seperdua kita makan, kita sudah taruh di bawah kursi. Padahal saudara yang dimuliakan oleh banyaknya saudara kita, jangankan untuk makan seperti kita, dia menikmati apa yang ada seperti yang kita nikmati jauh, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Banyak saudara kita yang lebih menderita daripada kita. Kenapa kita menjadi orang-orang yang mubazir? Kenapa kita menjadi orang-orang yang suka berlebih-lebihan? Di sana sini yang diurus hanya makan. Kita lupa kalau kita adalah diciptakan bukan untuk makan, tapi beribadah kepada Allah. Silakan makan, tapi ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan karena untuk beribadah. Saya makan karena saya bisa sholat, supaya saya bisa berpuasa, supaya saya bisa melakukan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya, yang ada pada diri kita hanya makan saja, makan dan makan. Sehingga apa? Kita menghalalkan segala cara demi perut kita. Asal perut kita kenyang, baru kita berkata, ya saya sudah lumayan, perut saya sudah terisi. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan kepada kita, semua itu adalah bagian dari sarana karunia nikmat yang seharusnya kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang membuat kaum terdahulu binasa karena berlebihan adalah dia berlebihan dalam tidur. Wa fudulil manam,
ternyata dia terlalu berlebih dalam hal tidur. Ada orang hobinya tidur, azan berkumandang masih tidur, padahal rumahnya tetangga dengan masjid. Suara azan di atas itu berdayu-dayu senantiasa. Ya sholat, begitu indahnya panggilan azan itu, tapi ternyata dia masih suka tidur. Padahal tidur itu hanya sekedar sarana untuk istirahat. Bukan kita diciptakan untuk tidur, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Maka dilarang kita tidur pada saat waktu ibadah. Begitu duhur berbunyi, janganlah dekat dengan bantal. Sudah jam 3 masih ambil bantal tidur. Sudah mau jam 6 masih di tempat tidur. Sudah dekat-dekat isya, apalagi subuh, saudara yang dimuliakan oleh lamanya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk tidur. Mulai sudah sholat isya sampai jam 4. Kenapa kita tidak menghiraukan panggilan Allah Subhanahu wa taala? Orang terdahulu, kaum terdahulu binasa karena terlalu banyak tidurnya. Oleh karena itu berhati-hati kita. Azan subuh berkumandang, as-salatu khairum minan naum. Begitu panggilan itu terdengar, seharusnya tidak ada lagi yang tidur. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi ada orang hobinya tidur, maka berhati-hati kita. Mari saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita gunakan waktu ini untuk tidak berlebih-lebihan dari segi apapun. Berpakaian sederhana. Kenapa harus bersederhana? Sederhana karena lihat saudara kita ada yang tidak bisa beli pakaian sesama dengan kita. Jalan sederhana, kenapa banyak orang yang tidak bisa jalan? Begitu pula yang lainnya, makan sederhana, kenapa banyak saudara kita tidak bisa makan? Dan sebagainya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berlebih-lebihan. Mari kita hidup sederhana. Nikmat hidup ini kalau kita hidup sederhana. Kenapa? Kita dari hidup sederhana itu kita mampu membagi perasaan kita, mampu mengetahui bagaimana penderitaan saudara-saudara kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kita, tidak menyiksa kita, tidak menghancurkan kita seperti kaum-kaum terdahulu, karena dia selalu berlebih-lebihan, terutama dalam 3 hal. Berlebihan dalam hal berbicara, berlebihan dalam hal makan, lalu berlebihan dalam hal tidur. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang tidak hidup berlebih-lebihan dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bala, bencana dan malapetaka. Dan kita hidup dalam keadaan sehat walafiat. Kita hidup dalam keadaan tenang. Kita hidup jauh dari segala yang boleh jadi itu kita tidak sukai. Oleh karena itu, mari kita angkat tangan memohon kepada Allah. Semoga dengan hari Jumat yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Allahumma wafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat
Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma iftah alaina abwabal khair, abwabal rahmah, abwabal salamah, abwabal barakah, abwabal quwwati was-sihhati wal rizqi, abwabal ilmi, abwabal jannah. Wabil khusus jamaah Masjid Babus Salam Ponto Jahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuruhu yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.